Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk melakukan proses kuliah kita pada hari ini. Dan tak lupa kirim salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami beranggotakan 3 orang, dan yang pertama saya sendiri, Muhammad Erwin dengan NIM 2003075, dan yang kedua Yoga Pratama dengan NIM 2003030, dan yang ketiga Nanda Basri dengan NIM 2003109. Adapun judul yang akan kami bahas yaitu tentang Kementerian Negara. Baiklah, langsung saja saya akan bahas. Definisi Kementerian Negara. Kementerian Negara merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang dan bertanggung jawab terhadap urusan tertentu pada pemerintahan negara. Sebuah negara mempunyai banyak susunan kementerian yang bertugas sendiri. Masing-masing kementerian negara memiliki tanggung jawab di bidang masing-masing. Sebuah kementerian negara terletak di ibu kota negara. Selanjutnya, sejarah. Sebagian besar kementerian yang ada sekarang telah mengalami berbagai perubahan, meliputi penggabungan, pemisahan, pergantian nama, dan pembubaran, baik sementara atau permanen. Jumlah kementerian sendiri hampir selalu berbeda-beda dalam setiap kabinet, dimulai dari yang hanya berjumlah belasan hingga pernah mencapai ratusan, sebelum akhirnya ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, yaitu sejumlah maksimal 34 kementerian. Dalam perjalanannya, pembentukan kementerian di Indonesia selalu mempertimbangkan kekuatan politik, ideologi, dan suku bangsa. Pada era perjuangan, kemerdekaan dan demokrasi parlementer, 4 partai politik yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Sosialis Indonesia, Masyumi, saling bersaing dalam memperebutkan posisi kementerian. Setelah tahun 1955, Partai Komunis Indonesia menjadi kekuatan tambahan dalam peraturan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, Kabinet Pembangunan 1 hingga 7 hanya ada satu kekuatan politik yang dominan, yakni golongan karya atau Golkar. Sementara itu, pada era reformasi, macam-macam partai silih berganti berkuasa. Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Demokrat merupakan 4 partai besar yang pernah menduduki puncak pimpinan negara. Sepanjang sejarahnya, kementerian menggunakan nomenklatur yang berubah-ubah. Pada masa Orde Baru, nomenklatur yang digunakan adalah Departemen, Kantor Menteri Negara, dan Kantor Menteri Koordinator. Pada tahun 1998, mulai digunakan istilah Kementerian Negara dan Kantor Kementerian Koordinator. Pada tahun 1998 mulai digunakan istilah Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator, sementara istilah Departemen tetap dipertahankan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 47 Tahun 2009. Seluruh nomenklatur kementerian dikembalikan menjadi kementerian saja, seperti pada masa awal kemerdekaan. Proses pergantian kembali nomenklatur ini mulai dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Yoga Pratama.
Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai fungsi Kementerian Negara, yaitu berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Fungsi Kementerian Negara adalah sebagai berikut. 1. Dalam menjalankan tugas, kementerian harus bertanggung jawab terhadap urusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1, melakukan fungsi yaitu perumusan, penetapan dan jalannya kebijakan pada bidangnya, melakukan pengelolaan barang, milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya, melaksanakan aktivitas teknis dari pusat sampai daerah. 2. Dalam menjalankan tugasnya, kementeriannya melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2, melaksanakan fungsi yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan pada bidangnya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang merupakan tanggung jawabnya, melakukan pengawasan dan melaksanakan tugas pada bidangnya, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap jalannya urusan di kementerian di daerah, melaksanakan kegiatan teknis dan dengan skala nasional. 3. Dalam menjalankan tugasnya, kementeriannya menjalankan urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, melaksanakan fungsi, merumuskan dan menetapkan kebijakan pada bidangnya, mengkoordinasikan dan sinkronisasi jalannya kebijakan pada bidangnya, mengelola barang milik dan kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, mengawasi terkait dengan jalannya tugas di bidangnya. Adapun wewenang dari Kementerian Negara yaitu melakukan koordinasi pemberian pelayanan kerumah tanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh Presiden, melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada, kewenangan lain yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan perundang-undang yang sudah dibuat dan berlaku, menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama Presiden dan Wakil Presiden, melaksanakan tata tertib negara baik dalam ataupun luar negeri. Selanjutnya akan dibahas oleh Nanda Basri. Saya Nanda Basri dengan NIM 2003109 perwakilan dari kelompok 8 ingin membacakan tugas dari Kementerian Negara. Adapun tugas Kementerian Negara secara umum, yaitu tugas dari Kementerian Negara adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti dan melakukan koordinasi jalannya kebijakan dan program yang sudah diletakkan di bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya. 2. Menampung segala masalah yang muncul dan mengupayakan terselesainya masalah tersebut dengan mengikuti seluruh perkembangan kondisi bidang yang harus dikoordinasikan. 3. Melakukan koordinasi dengan berbagai direktur jenderal dan pemimpin lembaga lainnya untuk dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan bidang yang dikoordinasikan dalam negara. Menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara, tugas dari kementerian adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membentuk presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Negara harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dan peraturan yang sudah ditetapkan. Hak dan kewajiban Kementerian Negara. Hak Kementerian Negara merupakan hak untuk mengatur rakyat. Kemudian, kewajiban Kementerian Negara adalah untuk penyelenggaraan negara bersama-sama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Karena masuk dalam lembaga eksekutif, maka Kementerian Negara mempunyai hak dan kewajiban eksekutif, menjadikan dalam melaksanakan kewajibannya. Kementerian Negara harus memahami apa yang telah diatur dalam undang-undang agar tidak melenceng dalam menjalankan kewajibannya. Struktur keanggotaan Kementerian Negara. Struktur keanggotaan Kementerian Negara diterangkan pada pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 mengenai
Kementerian Negara. Susunan organisasi kementerian negara yang mengurusi bidang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat 1 tersusun atas unsur pemimpin yakni menteri, pembantu pemimpin yakni sekretariat jenderal, pelaksana akan tugas pokok yakni direktorat jenderal, pengawas yakni inspektorat jenderal, pendukung yakni badan dan atau pusat pelaksanaan tugas pokok perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 tersusun atas unsur pemimpin yakni menteri, pembantu pemimpin yakni sekretariat jenderal, pelaksana yakni direktorat jenderal, pengawas yakni inspektorat jenderal, dan pendukung yakni badan dan atau pusat. Kementerian yang mengurusi urusan agama, hukum, keuangan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 juga mempunyai unsur pelaksana tugas pokok di daerah. Susunan organisasi kementerian yang menjalankan urusan sebagaimana telah dimaksud pada pasal 5 ayat 3 tersusun atas pemimpin yakni menteri, pembantu pemimpin yakni sekretariat kementerian, pelaksana yakni deputi, pengawas yakni inspektorat. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang membahas tentang definisi, sejarah, fungsi, wewenang, tugas maupun hak dan kewajiban dari Kementerian Negara. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang kurang baik maupun dari materi kami yang masih banyak kurangnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.